salah satu bosku, dia kan orang Norway, tapi dia base-nya di Singapura gitu. Jadi dia kadang-kadang datang ke Indonesia atau aku yang ke sana. Pada saat waktu itu dia datang ke Indonesia, persis Paskah, setelah Paskah gitu ya. Jadi dia datang tuh hari Seninnya. Nah terus dia bilang gini, oh saya baru tahu di Indonesia itu hari Jumat itu hari libur ya katanya gitu kan, Good Friday. Terus aku bilang iya di sini Good Friday hari libur. Terus dia bilang kalau di tempat dia enggak gitu, jadi bukan hari libur. Terus dia tanya, Are you a Christian gitu. Terus aku bilang yes I am a Christian. Terus dia bilang gini, dia kan ateis tuh sebetulnya, jadi dia bilang dia nggak percaya gitu. Dia bilang "Eh, saya heran ya orang-orang pada percaya bisa beda-beda katanya gitu kan. Dan percaya ini, percaya itu, Tuhannya itu, gitu bilang gitu. Dari mana kamu tahu bahwa Tuhan kamu itu Tuhan yang benar katanya gitu. Pas semua orang masing-masing meyakini bahwa Tuhannya mereka adalah Tuhan yang benar, dibilang gitu kan. Kita tadi yang di slide di mana yang apa first Adam, last Adam, yang percaya apa yang jadi Adam lahir lahir di tanggal, aku sih percaya sih yang kita bilang Adam lahir di tanggal di mana Yesus lahir sama gitu ya tanggalnya, Kalau orang Yahudi waktunya. itu, mereka percaya Tuhan itu menciptakan Adam. Jadi Adam itu hidup per tanggal 1 Tishri. Mereka percaya begitu, meskipun memang nggak dituliskan di Alkitab gitu kan. Mereka percayanya pas tanggal 1 Tishri itulah mulai Adam itu hidup. Nah, itu adalah tanggal 1 bulan yang ketujuh, Yom Teruah gitu kan. Nah, kemudian di konstelasi Virgo pada saat Yesus lahir, sesuai dengan Wahyu 12, itu juga per tanggal 1 Tishri tahun 3 sebelum Masehi. Nah, kemudian ya kalau kita hubungkan, ya sebetulnya kalau memang betul Adam itu lahir tanggal 1 Tishri, the first Adam itu jadi digantikan oleh kelahiran Yesus yang katanya tanggal 1 Tishri juga, 3 sebelum Masehi. Berarti kan dia menggantikan the first Adam kan. Dan dia adalah the last Adam. Di Alkitab juga disebut bahwa dia adalah the last Adam gitu. Di 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan gitu. Jadi yaitu seperti penggenapan itu gitu. Juga di Roma 5 ayat 17. Jika oleh dosa satu orang maut berkuasa karena satu orang itu. Jadi karena si Adam maut berkuasa karena kesalahan dia. Lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang juga, Yesus Kristus gitu. Karena dia adalah the last Adam. Saya sih nggak masalah ya, mau Tuhan Yesus lahir September, Desember, Januari. Yang pasti Tuhan Yesus kan datang. Tuhan Yesus sudah lahir gitu. Iya Ya betul. udah begitu aja. Iya. Kalau dulu juga banyak orang tuh nggak mau tuh rayain eh, tanggal 25 Desember gitu kan. Karena basisnya dia bilang itu perayaan hari raya lahirnya Dewa Matahari gitu kan. Bahkan mungkin sampai sekarang ada juga ya gereja-gereja yang nggak mau merayakan Natal pada tanggal 25 Desember gitu. Itu tiap tiap tahun tuh pasti muncul tuh itu. Muncul Pasti itu kan. ada yang muncul di FB lah, ada di forward di WhatsApp lah. Mm-mm. Perayaan Dewa Matahari. Padahal mereka juga nggak tahu. Mereka harus belajar sejarah. Sebelum itu sebetulnya sudah ditetapkan. Nah itu yang mereka miss gitu. Mereka pikir ya ini benar gitu. Makanya kalau kita dengar berita atau apapun gitu ya, cek dulu kebenarannya gitu. Jadi jangan asal ikutin aja gitu. Nah lagian Tuhan izinkan kita gerejanya untuk merayakan
kelahiran anaknya tanggal 25 Desember. Ya udah kita pakai itu aja event itu untuk merayakan, untuk memperingati dia gitu kan, untuk membagikan gitu. Sebetulnya ya kapanpun dia lahir, ya dia lahir. Yang penting adalah bagaimana kita menerima dia gitu. Jadi esensinya gitu lebih penting. Sorry, aku dari tadi lagi nyari, kok kayaknya ada satu yang aku ingat ada kata-kata tentang apa namanya tulang yang tidak dipatahkan gitu loh. Terus dari tadi aku lagi nyari-nyari ayat apa ya kayaknya yang aku penasaran. Oh, ternyata dapet tadi di Mazmur 34 ayat 20-21 yang menyatakan bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Nah, yang tidak apa yang disebut ia melindungi segala tulangnya tidak satu pun yang patah adalah orang benar itu. Berarti orang benar itu kan ini penggenapan mengenai Yesus gitu loh, bahwa Yesus adalah orang yang benar. Itu aja sih Rita. Tadi kan aku ngerasa ada satu lagi deh kayaknya ayat yang kayak aku pernah tahu gitu tentang Mm-mm. tulang yang dipatahkan. Itu Iya, aja iya. Rita. Thank you. Thank you, Lin. Ya, sebetulnya juga eh, dari maksudnya satu hal gitu ya mengenai kelahirannya itu nubuatannya bisa banyak gitu. Kemudian dari kebangkitannya juga bisa ada beberapa nubuatan. Mengenai penyalipannya juga ada beberapa nubuatan gitu. Jadi makanya banyak sebetulnya gitu. Ada lebih dari 300 nubuatan gitu. Nggak cuman satu spesifik untuk kelahirannya, spesifik untuk kematiannya atau penyalipannya gitu. Jadi makanya memang bisa beberapa ayat yang menunjukkan itu gitu. Nah, cuma memang menariknya bangsa Israel tuh masih belum bisa melihat itu gitu ya. Jadi mereka seperti ada selubung yang menyelubungi. Mereka masih belum bisa melihat bahwa ya Yesus itu sebenarnya adalah fulfillment penggenapan dari segitu banyak nubuatan di Perjanjian Lama. Mereka masih ya menantikan Mesias itu gitu karena eh, mindset mereka yang namanya Mesias itu akan membebaskan mereka betul-betul gitu ya. Nah sekarang bangsa Israel kan belum betul-betul dibebaskan kan, mereka juga masih dikeroyok dari sana sini gitu kan, dibenci. Jadi nggak belum kelihatan ada satu raja atau penguasa yang betul-betul raja damai gitu yang menyatukan mereka, membuat mereka memiliki damai sejahtera dan membebaskan mereka dari musuh-musuhnya gitulah istilahnya. Nah, kalau kalian sendiri waktu pengalaman kalian ya misalnya, eh, pada saat kalian dengar mengenai Tuhan Yesus gitu ya, apakah langsung percaya ya udah terima aja gitu, atau pernah sempat misalnya ada keraguan-raguan atau apa gitu, Karena udah dari lahir kali ya. Terus ya udah karena udah dari lahir terus eh atau pernah nggak di-challenge sama orang? Nah, begitu di-challenge, terus mikir gimana ya jawabnya ya? Apa ya, mesti jawab apa ya gitu mengenai Yesus sebagai Tuhan dan Allah. karena kita maksudnya secara pribadi kan itu kita mengalami ya Ya, satu bahwa hal maksudnya kita penyertaan mengalami Tuhan gitu ya. ya pengalaman pribadi Jadi itu pasti strong banget gitu kan. Cuman pada saat kita mm-mm. menghadapi orang-orang yang nggak percaya, kayak aku pernah cerita waktu aku kerja dulu, bosku, salah satu bosku, dia kan orang Norway, tapi dia base-nya di Singapura gitu. Jadi dia kadang-kadang datang ke Indonesia atau aku yang ke sana. Pada saat waktu itu dia datang ke Indonesia, persis Paskah, setelah Paskah gitu ya. Jadi dia datang tuh hari Seninnya. Nah, terus dia bilang gini, oh saya baru tahu di Indonesia itu hari Jumat itu hari libur ya, katanya gitu kan, Good Friday. Terus aku bilang, iya di sini Good Friday hari libur. Terus dia bilang, kalau di tempat dia enggak gitu, jadi bukan hari libur. Terus dia tanya, are you a Christian gitu. Terus aku bilang, yes I am a Christian. Terus dia bilang gini, dia kan ateis tuh sebetulnya, jadi dia bilang dia nggak percaya gitu. Dia bilang, "Eh, saya heran ya orang-orang pada percaya bisa beda-beda katanya gitu kan. Yang percaya ini
percaya itu, Tuhannya ini, Tuhannya itu, gitu bilang gitu. Dari mana kamu tahu bahwa Tuhan kamu itu Tuhan yang benar, katanya gitu. Pas semua orang masing-masing meyakini bahwa Tuhannya mereka adalah Tuhan yang benar, dibilang gitu kan. Kamu tahu dari mana gitu? Kamu kan nggak hidup pada saat Yesus hidup, misalnya gitu kan. Kamu kan nggak betul melihat kebangkitannya dia, misalnya gitu kan. Kamu tahu dari mana bahwa dia adalah Tuhan, katanya gitu kan. Terus aku langsung mikir, waduh, gimana nih jawabnya gitu ya, mana dia orangnya logical banget gitu kan. Terus aku sempat doa tuh, aku bilang, aduh Tuhan Yesus tolong, tolong, Roh Kudus tolong, gimana nih jawabnya gitu. Terus aku cuma bilang begini sama dia, aku bilang, ya semua orang bisa punya pendapat yang berbeda-beda karena mereka percaya pada misalnya Tuhan yang berbeda-beda. Tapi aku percaya Tuhan Yesus ini kan dia bilang ya, dia bilang siapa yang percaya padaku tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu. Nah, karena dia adalah Allah sendiri yang turun jadi manusia, dia mati untuk membayar semua dosa-dosa, utang-utang kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita percaya, kita dibenarkan, aku bilang gitu kan. Satu-satunya yang bilang bahwa dia adalah Allah, dan satu-satunya yang bisa membenarkan. Terus aku bilang gini, kalau ternyata dia tuh berbohong, aku bilang. Misalnya dia tuh bohong nih, buat aku is nothing tulus. Nothing tulus, iya Ya betul. nothing tulus gitu. Maksudnya ya Karena udah yang lain aku juga percaya. gitu. Karena apa? Karena aku nggak disuruh bayar apa-apa gitu loh. Jadi aku nggak Oh disuruh ya. bayar untuk mendapatkan keselamatan itu. Aku cuma disuruh percaya, aku bilang gitu. Kalau kecuali kalau misalnya aku disuruh bayar ini, disuruh melakukan ini itu, disuruh doa puasa, suruh segala macam lah ritual keagamaan baru untuk dapat itu pun nggak pasti gitu ya. Itu artinya aku udah berkorban. Tapi di sini aku cuma disuruh percaya dan percaya itu kan nothing tulus gitu ya, percaya aja kalau dia salah ya udah gitu, tapi kalau dia benar, Hmm, nah aku kita yang menang untung. dong. Aku gain Iya. all, sementara mereka yang nggak percaya mereka lose all gitu. Terus dia langsung mikir gini, wow katanya gitu, you cherry pick religion katanya gitu. Terus dia bilang, but it's a very good decision kata dia, very very good decision katanya Iya. gitu. Jadi ya akhirnya dia bilang, iya bener juga ya katanya gitu. Bener nih katanya, dia kan logical banget gitu kan. Yang semua diukur untung rugi gitu. Tapi pada saat aku ngomong gitu dia bilang, iya bener juga tuh katanya gitu. Jadi ya ya hal-hal kayak gitu gitu yang kadang-kadang kita di challenge. Ya sebenarnya itu kan jawaban kita, tapi kita tahu lah itu adalah Iya. benar gitu. Itu Iya, kebenaran karena iya, kita heeh, ngalamin sendiri heeh. gitu. Cuman ya Iya, betul, ketika kita betul. menjawab gitu orang yang nggak Betul. ngerti, ya kita bisa bilang Oh, begitu. ke logikanya dia aja. Soalnya kalau kita jawab mengenai pengalaman pribadi, itu orang akan bilang, lah itu kan pengalaman pribadi kamu, Iya. gitu kan. Jadi sementara kalau saya nggak ngalamin, nah kalau kayak begitu lebih susah karena pengalaman itu kan pribadi gitu ya, pribadi masing-masing pribadi itu bisa berbeda-beda. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami ucap syukur Bapak karena Engkau baik. Bapak Engkau sudah memberikan anakmu satu-satunya yang terbaik untuk mati di kayu salib. Dia lahir di palungan, bahkan dia tidak diterima di kalangan keluarganya sendiri, orang-orang sekitarnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, kepada orang-orang yang ciptaannya, tetapi dia ditolak supaya kami semua bisa diterima. Dia dihancurkan tubuhnya supaya tubuh kami sehat. Dia ditinggalkan supaya kami boleh diterima. Kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk apa yang sudah kau lakukan. Terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih-Mu buat kami, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal buat kami, sehingga kami boleh kembali kepada Engkau, supaya kami boleh diterima dan kami dibenarkan. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang belum percaya, terutama keluarga kami, famili, teman dekat, mereka yang belum percaya Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi mereka, memandang mereka dengan kasih Engkau, dari kacamata Engkau, Bapak. Sehingga ketika kami memberitakan Engkau, kami memberitakan dengan kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kau pakai kami untuk memuliakan anak-Mu, untuk memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak.
Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan berikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberikan kami damai sejahtera Engkau. Terima kasih Bapa kasih-Mu, Bapa kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang sudah mati, bangkit, dan juga akan datang kembali. Jadi Raja selama-lamanya. Kami sembah. Dalam satu nama itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Memang di kitab Henok gitu. Ini kitab Henok di perdebatan. Karena Ya ini betul. disebutkan Saya juga membaca yang kitab Henok justru karena bertanya. ya, jadi di sini memang di kitab Henok memang disebut bahwa mereka itu adalah the watchers ya. Jadi the guardian angel. Jadi mereka yang sebetulnya malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk melindungi manusia katanya, tapi kemudian malah jadi kawin dengan perempuan-perempuan manusia. Nah, kitab Henok ini jadi perdebatan dan sebetulnya juga ditemukan belum terlalu lama. Tapi menariknya Jewish people di Ethiopia dan juga gereja ortodoks di Ethiopia itu memasukkan kitab Henok itu ke dalam kanon. Jadi dimasukkan gitu di perjanjian lama gitu. Tapi untuk yang lain itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena dianggap tidak sejalan dengan isi dari Alkitab yang lainnya. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.